Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas dan masih dapat bersua, berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis thalabul ilmi, guna menambah kadar keimanan kita di pagi yang berbahagia ini secara rutin setiap ba'da subuh. Selawat serta salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua yang hadir di link ini, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai awal acara, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian Asmaul Husna, yaitu Asma al-Alim. Sebelum kita mendengarkan penjelasan berkaitan dengan asma Allah ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan 99 Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh Ibu Eis Suningsi dari Bogor. Kepada Ibu Eis, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya
ya ahad, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya dhahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya bar, ya tawab, ya muqtaqim, ya afu, ya ra'uf, ya malikul mulki, ya zul jalali wal ikram, ya muqsit, ya jami, ya ghani, ya mughni, ya mani, ya dar, ya nafi, ya nur, ya hadi, ya badi, ya baqi, ya waris, ya rosidu, ya sobur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Seningsi dari Bogor. Selanjutnya marilah kita bersama-sama satukan niat untuk mendengarkan kajian lebih lanjut mengenai asma Allah Al-Alimu dari guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi kasrati zikrih wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Al-Mujadalah ayat 7. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di saat ini hari Minggu kita masih diberikan hidayah dan taufik bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi, belajar untuk memperdalam Asmaul Husna, asma Allah Al-Husna yang bagus, asma yang luar biasa, yang agung. Oleh karena itu mudah-mudahan menjadikan suatu keberkahan untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kalau tidak salah Asma Al-Alim ya? Iya Pak Ustadz. Ya, Al-Alim.
Al-alim itu arti ringkasnya adalah yang maha mengetahui. Itu arti ringkasnya. Arti ringkas al-alim adalah yang maha mengetahui. Tetapi kalau dikaji di dalam kitab Asmaul Husna, yang disebut Allah bernama Al-Alim itu, qala ba'dul a'immah huwa allazi azraka syai'a bihaqiqatihi fa ilmuhu ta'ala samilun li jamil ma'lumat muhitun biha sabiqun ala wujudihi la tafa'alai khafiyah zahiratun wa dahirah wa batinah zakikoh wa zalilah awaluha wa akhiruha jumlatuha wa tafsiluha wa ilmuhu ghairu mustafadah minal asya bal asya'a mustafadatun minhu. Nah, itu arti al-alim. Jadi al-alim itu kita hanya tahunya singkat saja, Allah yang maha mengetahui. Padahal makna al-alim itu panjang sekali, luar biasa. Yang disebut dengan al-alim, Allah bernama al-alim yang maha mengetahui itu adalah huwa alladzi adraka syai'a, Allah yang mengetahui segala sesuatu, bihaqiqatihi, dengan hakikatnya. Hakikat segala sesuatu perkara diketahui oleh Allah. Fa ilmuhu ta'ala samilun li jamil ma'lumat. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahuinya Allah subhanahu wa ta'ala mencakup bagi seluruh yang maklum, yang diketahui. Ilmu Allah itu mendahului atas segala sesuatu, maha tahu dengan segala sesuatu. Jadi Allah ciptakan kita, dengan Allah keadaan kita sekarang, Allah sudah tahu keadaan kita sekarang, bahkan sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu. Jadi la tahfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Yang zahir, yang batin, yang lembut, yang kecil, yang besar, pertamanya, akhirnya, jumlahnya, perinciannya. Wa ilmuhu ghairu mustafadah, dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mendapatkan informasi dulu. Kalau kita kan tahu sesuatu pasti dapat informasi. Sepintar-pintarnya kiai, ulama, pasti mendapatkan ilmu, mengetahui sesuatu hasil dari informasi, yaitu dari Al-Quran, dari kitab, dari hadis, dan informasi. Itu ilmunya makhluk. Rasulullah Muhammad SAW informasi pula dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun informasi pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ilmunya Allah ghairu mustafadah, tidak dihasilkan dari informasi. Allah mengetahui nasib kita, tidak ada informasi yang memberikan informasi kepada Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita nanti siang, hari ini. Bukan ada informasi-informasi dari yang lain. Nah, al-alim ini mengetahui sesuatu apapun dengan zatnya. Allah mengetahui dengan zatnya. Kalau kita mengetahui sesuatu itu karena kita dikaji, belajar, baru kita tahu. Nah, oleh karena itu tidak ada sesuatu tempat atau tidak ada sesuatu keadaan pun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah. Silakan ditulis. Al-Mujadalah. Al-Mujadalah itu surat yang ke-58 ayat ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasah. Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya.
ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan 3 orang kecuali dialah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada yang pembicaraan 5 orang kecuali dialah yang keenamnya. Wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Mau lebih banyak mau sendirian, hatta sendiri pun kalau kita sendiri sedang berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keadaan. Jangan kira kita kalau tidak meminta Allah tidak tahu dengan urusan kita. Jangan dikira kalau kita tidak berdoa Allah tidak tahu. Kadang-kadang ada orang yang berdoa kepada Allah seakan-akan memberitahu bahwa ya Allah, saya lagi keadaan begini ya Allah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi seakan-akan dia itu berdoa seakan-akan memberitahu. Takutnya Allah lupa. Atau takutnya Allah tidak tahu. Ya Allah, saya ini lagi ini. Saya lagi darurat ya Allah. Lagi ini ya Allah. Ini sebutin. Nah, tidak apa-apa seperti itu. Cuman jangan didasari seperti seakan-akan Allah tidak tahu. Diberitahu oleh dia. Itu karena ketidaktahuan orang, karena ketidakmengenalan orang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang bernama Al-Alim. Allah yang bernama Al-Alim artinya maha mengetahui. Di sini kan sudah dikasih tahu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah dia berlima kecuali yang keenamnya adalah Allah. Sendiri kita tidak sendiri tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar terhadap itu, walaupun kita sedang sendiri, kita tidak akan pernah berani untuk melakukan dosa dan kesalahan. Masya Allah. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kita, akan diberikan rekaman itu kepada kita. CCTV itu akan diputar dan masing-masing akan melihat CCTV masing-masing. Ya. Tidak ada kesempatan kita untuk melihat CCTV orang lain. Coba pengen tahu kamu ramai enggak kejadian waktu di dunia. Gantian saya lihat kamu lihat saya. Misalkan tidak ada seperti itu. Kita disibukkan dengan melihat film masing-masing. Melihat tingkah laku masing-masing. Begitu kita melihat kejadian di dunia dulu yang kita kerjakan sedang melakukan amal soleh, kita tersenyum. Alhamdulillah. Begitu kita melihat pekerjaan kita yang memalukan, sangat memalukan, kita sampai malu dengan Allah. Saking malunya sampai tulang doang yang tersisa, kulit dari mulut, dari muka kita pada berjatuhan. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada yang pernah tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, itulah alim, asma Allah al-alim. Jadi dari asma yang ke-99, dari asmaul husna yang 99. Jadi ada nama asma Allah al-alim. Bukan asma Allah. Nama Allah ada 99. Nama Allah itu banyak, berapa ribu, bahkan ada mengatakan tidak terhingga. Cuman yang kita harus ketahui adalah 99. Itu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-seringlah kita baca surat Al-Mujadalah, surat ke-57, ayat ke-7. Sering kita baca, sering kita tapakuri ayat itu. Kita tidak sendiri, kita selalu bersama-sama. Kita selalu diperhatikan. Kita selalu kita selalu diintai, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya, mengintipnya mata dan apa-apa yang tersembunyi dalam hati kita. Boro-boro yang dohir
yang batin pun hati lintasan hati, di dalam hati, lintasan hati Allah mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Termasuk kadang-kadang hamba Allah, kekasih Allah suka diberitahu dia itu bisa mengerti hatinya seseorang. Itu Allah yang mengetahuinya. Yang maha tahunya Allah. Cuman hamba Allah itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 perkara yang tidak akan ada yang tahu. Malaikat tidak akan tahu, Nabi tidak akan tahu, Rasul tidak akan tahu, wali pun tidak akan tahu. Tidak ada yang tahu. 5 perkara tidak ada yang tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diberitahu oleh Allah, aslinya tidak tahu. Apalagi manusia. Kalau malaikat pun tidak tahu, kalau nabi pun tidak tahu, kalau wali pun tidak tahu, apalagi manusia seperti biasa, seperti kita. Nah, tidak ada yang tahu. Apa yang 5 perkara itu? Nanti ibu-ibu lihat di dalam Al-Quran, surat Luqman, surat ke-34. Surat Luqman ayat ke-34. Allah berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Nah, itu 5 perkara yang manusia tidak ada yang tahu, malaikat tidak ada yang tahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Yang pertama, yang manusia, yang malaikat tidak akan tahu, nabi tidak akan tahu, wali-wali tidak akan tahu, adalah yang pertama itu la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hari esok ibu-ibu, sekarang jam berapa nih? Jam 5.40. Yang akan terjadi jam 7 kita udah tahu belum, Bu? Ada yang tahu nggak? Gak ada, Bos. Nggak ada kan? Nah, sesuatu yang akan datang, jangankan yang jauh, yang dekat pun kita tidak tahu. Nah, tidak akan tahu. Satu itu, apakah mau turun bala atau mau turun nikmat, apakah mau dapat, apakah kita mau taat, apakah kita dalam keadaan maksiat, kita tidak tahu. Tidak tahu hari esoknya. Esok itu nanti termasuk nanti jam sebelumnya, pokoknya lah, masa depan. Wala ya'lamu ma tahmilul arham illallah. Dan tidak akan ada yang tahu apa yang ada di dalam kandungan. Apakah anak ini perempuan atau laki-laki, walaupun sekarang ada apa namanya? Ada alat-alat, itu hakikatnya yang menciptakan alatnya pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya dan sebetulnya suka saja, ada saja yang meleset perkiraan anaknya ini yang dikandung wanita, ternyata laki-laki. Udah fix nih, laki-laki, ternyata wanita. Jadi aslinya tidak ada yang tahu. Alat pun kalau kita dipundurkan ke belakang, yang menciptakan alat memeriksa kandungan sehingga tahu wanita atau laki-laki, itu pun ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wala ya'lamu minal matari illallah, dan tidak ada yang tahu kapan hujan akan turun. Kalaupun tahu, ia hanya perkiraan, ada perakiraan cuaca.
Terkadang sudah mendung-mendung, tidak jadi hujan karena datang angin. Terkadang kita lagi diam, tahu-tahu tiba-tiba datang hujan. Loh, kok ini hujan? Apalagi lagi agak panas-panas itu. Disebutnya kalau di orang Sunda, apa? Hujan poyan. Hujan poyan. Nah itu tidak itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang diberitahu oleh Allah, yang dikisahkan di dalam satu kitab itu. Di saat lagi kemarau-kemaraunya, ada seorang sufi, seorang ahli tasawuf, dia malah pergi ke sawah, dia malah benerin jalan air. Jalan air tuh, begitu air jalan mau masuk ke ladangnya, dibenerin, dirapih-rapihkan, sampai dikatakan gila oleh orang lain. Kamu kayak orang gila, orang lagi kemarau kencang-kencangnya begini, kamu benerin jalan air. Airnya dari mana? Begitu. Dia seorang sufi, seorang ahli tasawuf, seorang ahli Allah, seorang ahli zikir, seorang soleh. Ya dia mah, ya nggak tahu kita. Namanya juga usaha, biarin aja, mau hujan turun mau enggak ya nggak apa-apa. Habis diberesin, turunlah hujan langsung. Nah itu orang yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kadang-kadang kita dikasih tahu oleh Allah, perasaan kok ingin ke sono gitu, ke suatu tempat. Pas kita ingin ke suatu tempat, ternyata kita menemukan sesuatu atau kita menemukan kejadian sesuatu. Nah itulah hakikatnya, kita tidak tahu. Yang memberitahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, yang Maha tahu. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak akan tahu di mana kita akan meninggal. Ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada yang tahu di mana kita akan mati, Bu? Nggak tahu. Kata Pak Haji Ajis, ya saya di Sukabumi katanya. Ya walau alam. Walau alam nggak tahu. Entah di mana kita akan meninggal. Walaupun kita hidup di sini, kita meninggal entah di mana. Tidak tahu kita. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak akan tahu kita di mana kita akan meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dimanapun kau berada, kalau sudah datang kematian, Qul innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya, katakan Muhammad, sesungguhnya kematian itu, yang kamu lari dari kematian itu, maka sesungguhnya kematian itu kalau sudah pada waktunya akan menemuimu dimanapun kamu berada. Ada satu kisah di dalam kitab Al-Mujalisus Saniyah. Ada seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat lucu kisah tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam sedang bersama sahabatnya, sedang duduk-duduk. Sahabat Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang sakti, oleh Allah diberikan ilmu yang luar biasa. Tiba-tiba datanglah malaikat Israel yang menyerupai seorang laki-laki, seorang manusia laki-laki. Karena di zaman dulu malaikat-malaikat itu sering sowan terhadap para kekasih Allah, kepada nabi, kepada wali, dengan menyerupai manusia. Begitu. Nah, waktu itu datanglah malaikat Israel. Begitu datang malaikat Israel bertamu ke Nabi Sulaiman, malaikat Israel diam saja. Nggak bertanya, nggak ngomong-ngomong, nggak apa-apa, cuman dia melirik aja. Dia melirik terus ke laki-laki itu. Melirik seperti melirik melotot gitu. Udah begitu, udah bertamu ceritanya, pulanglah si tamu ini. Dan temannya Nabi Sulaiman ini kaget, bertanya kepada sahabatnya, ya ashabi, wahai sahabatku, siapakah itu yang datang tadi? Kok matanya melirik terus ke saya, katanya. Kata Nabi Sulaiman, itu yang tadi datang, kalau kamu pengen tahu, itu adalah
si pencabut nyawa. Itulah dia malaikat Ijrail. Dia sering berkunjung ke sini, sering berkunjung kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Enak ya kalau sering dikunjungi ibu-ibu. Luar biasa, Nabi Sulaiman itu dikunjungi bukan oleh gubernur, bukan oleh bupati, tetapi dikunjungi oleh malaikat malakal maut. Malaikat Ijrail berkunjung. Lalu pemuda itu mulai takutan. Loh, tapi kenapa tadi lirik ke saya terus? Saya jadi takut ini. Kalau dia pencabut nyawa, jangan-jangan dia mau nyambut nyawa saya. Jadi begini sekarang, tolong saya. Tolong lemparkan saya, kamu kan sakti. Perintahkan angin, tolong lemparkan saya, bawa saya ke India. Saya mau tinggal di India. Wah, ceritanya bapak-bapak ibu sekalian. Nabi Sulaiman pun memanggil angin. Wahai angin, antarkan orang ini ke India. Maka ibu-ibu sekalian, bukan cerita anak kecil ini, bukan cerita anak kecil mau tidur. Datanglah angin, dan angin pun membawanya orang ini ke India. Begitu sampai di India, langsung ketemu dengan malaikat malakal maut, langsung mati saat itu juga, dicabut. Lalu datanglah lagi malaikat malakal maut ke Nabi Sulaiman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Engkau datang lagi. Ada apa? Sahabatku, kata Nabi Sulaiman. Ya, aku mau lapor tentang teman kamu, kata malaikat Ijrail. Teman yang mana? Itu yang teman kemarin. Sekarang dia udah mati. Di India ketemu. Oh begitu, udah mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kata hati Nabi Sulaiman, pada dia itu mau ke India itu mau lari dari mati. Malah ketemu di sana ya, gitu. Kata Nabi Sulaiman, tapi ngomong-ngomong kemarin kenapa kamu seperti yang melirik-lirik ke teman saya, melihat seperti yang kaget, terheran-heran. Kata malaikat Ijrail alaihissalam, saya terkaget-kaget dan saya sangat kaget. Karena saya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang itu, teman kamu itu. Di India dia akan mati. Tetapi saya lihat kok dia ada di sini. Luar biasa ibu ya. Tetapi kok dia ada di sini, ada bersamamu di kerajaan Nabi Sulaiman. Makanya saya kaget lihat dia, kok ada di sini, padahal dia itu harus mati. Matinya dia di India. Betapa jauhnya India ke kerajaan Nabi Sulaiman. Bagaimana ini? Begitu. Tapi ternyata saya pun terkaget juga. Begitu saya lihat dia sudah ada di India, langsung saya cabut. Ternyata benar. Kul innal mauta alladzi tupiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemanapun kita lari, dimanapun. Jadi tidak usah takut dengan kematian, karena kematian itu mau tidak mau akan datang kepada kita. Yang kita takutkan adalah kita mati su'ul khotimah. Yang kita takutkan adalah kita mati dalam keadaan banyak amal yang buruk yang kita bawa, gitu. Kalau masalah matinya, ya memang semua orang akan mati. Bukan hanya yang sakit saja. Tetapi itulah keajaibannya. Kalau orang yang mati itu, kita lihat orang yang mati seakan-akan orang saja yang mati. Paling-paling kita ingat kematian pas ada sakarat dan ke makam, pulang dari makam lupa lagi dah. Nah itu, luar biasanya itu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, wala ya'lamu mata sa'ah illallah. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamah kecuali Allah. Kalau ada yang mengatakan kiamah itu tanggal sekian, tahun sekian, wajib kita tidak percaya. Karena apa? Karena ini sudah dijamin oleh Allah, tidak ada yang tahu tentang kiamah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hanya memberikan tanda-tanda rambu-rambu, yang sesungguhnya yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah
Bapak-bapak Ibu sekalian. Al-Alim, Allah yang Maha Tahu, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa beriman terhadap asma Allah Al-Alim yang Maha Tahu itu. Bapak Ibu sekalian, Al-mu'minu bismillahil alim, orang yang iman dengan asma Allah Al-Alim, dia akan berusaha untuk mencari ilmu agar dirinya bisa diterangi oleh ilmu, agar dirinya bisa diterangi oleh ilmu, dan agar bisa menerangi orang lain. Nah, jadi kita mencari ilmu itu, kita menandakan kita iman terhadap Allah yang bernama Al-Alim. Itulah sekilas. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua ditambah-tambahkan keberkahan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.